Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Banyak Madura atau bahasa Indonesia yang saya hormati semua anggota KKJ, wabil khusus Bapak Muzaki, Bapak Ustadz Muzaki rahimahullah, insyaallah. Alhamdulillah malam hari ini kita bisa berjumpa. Sudah sebulan yang lalu saya hadir di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat, insyaallah biridha'illahi ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wassalatu wassalam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi junjungan kita semua, Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya. Baik, sesuatu yang perlu di dasar kenapa dalam setiap pertemuan KKJ membaca Al-Fatihah, membaca Quran, membaca sholawat. Yang penting Qurannya dulu. Kenapa kok Al-Quran ini baca surat Fatihah? Mungkin terkesan kita itu bosan. Kita harus tahu dasarnya kenapa kok harus Quran. Ini ada keistimewaannya. Kalau orang tidak tahu, tidak akan cinta kepada Al-Quran. Baik, Al-Quran sendiri yang bilang Bismillahirrahmanirrahim. Sering dibaca ya? Alif Lam Mim. Alif dalam tafsir itu, alif ini ada yang menafsirkan alif itu Allah, lam itu malaikat Jibril, dan mim adalah Muhammad. Kenapa? Karena Al-Quran itu diturunkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui perantara malaikat Jibril kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dijawab lagi dengan Al-Quran. Bahkan banyak orang Islam, banyak orang di luar Islam masuk Islam gara-gara itu. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam awal Quran itu adalah Bismillah. Ada berapa huruf? Ada 19 huruf. Dan semua surat dalam Al-Quran itu terkunci dengan angka 19. Apa ini buatan orang? Tidak bisa. Orang tidak bisa. Bahkan Al-Quran datang sendiri. Setelah Alif Lam Mim, setelah ayatnya apa? Dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Al-Quran ini gak ada keraguan di dalamnya. Petunjuk bagi orang yang bertakwa. Istimewa. Ini bukan buatan manusia. Semuanya terstruktur, sistematis, dikunci. Bahkan kata-kata dalam Al-Quran sudah tersusun rapi. Ya. Dalam Al-Quran jumlah kata neraka, jumlah kata surga, itu semua ada hitungannya. Kalau dijumlahkan semua sama. Kenapa? Karena yang buat bukan orang. Bahkan Al-Quran diturunkan berangsur-angsur selama 22 tahun. Itu ketika turun sudah terstruktur sama. Jadi ini bukan sebuah kebetulan, ini sudah dawuh yang bukan dirancang oleh manusia. Bahkan di sini di sini ada tantangan. Tantangannya apa? Di surat Al-Baqarah ayat 23, Allah Subhanahu wa Ta'ala dawuh, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min misli. Jika kamu ragu bahwa Al-Quran ini salah, suruh buat surat yang semacamnya. Bisa apa enggak? Tidak bisa. Dan kurang buat syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Suruh buat Al-Quran yang semacamnya jika kalau mampu. Tidak bisa buat. Semuanya sistematis, dan ini ayat suci. Bahkan kalau tidak punya wudu tidak boleh pegang. Di surat Waqiah ada itu. La yamassuhu illal mutahharun. Jadi kalian kalau tidak punya wudu tidak boleh pegang. Kenapa? Karena suci. Ini dari Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Suci. Kalau kita kotor, Tuhan Maha Suci. Allah Maha Suci. Turun kepada orang yang suci, gak pernah bohong, gak punya hati yang buruk, suci luar biasa. Karena Al-Quran
Quran suci, kalian tidak boleh pegang, kita tidak boleh pegang kalau tidak suci. Seharusnya kita tidak boleh pegang waktu hati kita kotor. Waktu hati kita kotor kita tidak boleh pegang. Kenapa kok tiap pertemuan baca Fatihah? Ya barokahnya Quran yang dibaca Fatihah, yang dibaca Al-Ikhlas, yang dibaca sholawat. Kalau kita membaca hanya sekedar sholawat Allahumma sholli ala Muhammad, jangan. Kalian ingat Al-Quran ini turun ke siapa? Sebenarnya saya ketika ada acara pertemuan seperti ini, ngopi-ngopi ketika ngaji, saya tidak setuju. Kenapa? Karena ilmu ketika disampaikan itu harus serius, harus nyambung dari hati, karena ini ilmu. Barang siapa yang menyampaikan ilmu satu kali, hatinya bisa ketutup, ditutup pintu hatinya. Jadi serius. Tapi kalau mau ngopi tidak apa-apa, asalkan niatnya satu. Saya mau ngopi Gus, jangan ikut saya minum teh ini. Bukan saya bukan pengecualian ya. Kenapa kok minum kopi? Kopi ini ada riwayat, ada yang dawuh, siapa yang minum kopi dan malamnya meninggal masih bau kopi, selamat dari siksa kubur. Loh, kok bisa? Karena kita waktu orang minum kopi itu kena kebiasaannya orang yang dulu. Orang-orang alim dalam zaman dahulu itu sering baca kitab, mutola'ah, sering tangih, jarang tidur. Yang diminum apa? Kopi. Akibatnya apa? Barokahnya kopi. Orang yang senang minum kopi, apalagi tahu fadilahnya kopi. Oh, aku cinta kopi karena kopi ini diminum para ulama terdahulu untuk baca kitab, untuk mutola'ah. Akhirnya apa? Barokahnya itu selamat dari siksa kubur. Luar biasa barokahnya. Amin. Makanya kalau kalian sekarang mau minum kopi, minum. Tapi jangan niatkan ketika ada pembicaraan ilmu, tidak ada. Jangan niatkan ketika ilmu asik ngopi. Bahkan ulama ada yang barang siapa, ini ada Abi nih, ayah saya. Kalau ada orang waktu adzan ngomong sendiri, sedangkan adzan sedang berkumandang, ada jaminan su'ul khatimah. Hati-hati. Bahkan ada ilmu, ketika ilmu kalian tidak serius dengarkan ngopi, udah dengarkan ini ilmu, majelis ilmu, hatinya bisa tertutup. Oh bahaya, jadi ketika kalau kalian niatnya ngopi ini niat lain, bukan karena asik-asikan. Kalau asik-asikan sebentar lagi kita tanya jawab, tidak apa-apa. Tapi ketika ilmu sedang disampaikan harus betul-betul. Jadi bahkan ada seorang ulama ini tidak pernah tiduran kakinya selonjor, tidak pernah. Ada yang tidak pernah, bahkan ketika adzan berlangsung dia duduk. Ada adzan berlangsung duduk. Saking takzimnya kepada adzan. Saking takzimnya juga bukan hanya itu, ya banyak akhlak-akhlak ya. Quran ketika Quran dibaca, bahkan tidak minum. Biasanya minum kopi, ada Quran dengar, kalian dengarkan. Di Jumat sering didengar itu. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Jadi yang dibaca ketika ada khutbah Jumat, ini yang biasa dibaca. Kenapa? Kalau ada Quran suruh diam. Ini barokahnya luar biasa. Quran ini istimewa loh. Suci. Kalau kalian berpikir manusia suci itu kayak apa? Rasulullah yang suci. Kalau kalian berpikir, masa ada orang seperti itu? Ya itu suci. Jangan kalian berpikir ya ini yang hilang dari ulama-ulama sekarang. Makanya dawuhnya Ustaz Muzaki, kita nyambung ke ulama-ulama terdahulu. Hati-hati sama ulama-ulama terdahulu, bukan yang sekarang ya. Ulama, saya tidak bilang yang sekarang tidak hebat, tidak. Cuman ulama-ulama terdahulu ini luar biasa. Ulama-ulama terdahulu itu kenapa kok sampai guru, kok sampai dianggap guru? Karena luar biasa akhlak Rasulullah ditiru. Ditanyakan siapa muridnya yang belum makan, dikasih makan. Tapi kadang-kadang ada juga kita banyak pengajaran tapi tidak boleh suudzon kepada guru. Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu taala anhu itu pernah datang seorang muridnya, seorang murid dawuh, kamu mulai besok tidak boleh makan ikan, tidak boleh makan ikan kambing, tidak boleh. Akhirnya setelah tidak boleh makan kambing, ada orang tuanya protes. Loh, Pak Yai, anggap kalau Pak Yai
Yai sekarang, Pak Yai, kenapa kok anak saya tidak boleh makan kambing, kok sampean boleh? Oh kalau gitu, tidak apa-apa. Kalau anak kamu sudah bisa seperti ini, ayo, apa ada maunya Syekh Abdul Qadir Jailani kepada kambingnya, kum biidzni, bangunlah kamu dengan izinku. Jadi kambingnya hidup lagi. Muridnya bisa? Tidak bisa. Para guru ini tirakatnya luar biasa. Beliau tidak tidur. Saya ceritakan sampean kepada Abi, ayah saya. Abi ini dekat sama Kiai Muzaki. Kiai Muzaki, tahu ya? Kiai Muzaki dekat. Beliau sering diundang kalau malam Jumat. Pada waktu di pentas tidur beliau. Kadang-kadang tidur ke Kiai Muzaki. Tidur di depan orang tidak tahu. Tapi ketika pulang beliau, apa yang dilakukan? Beliau kalau datang di rumah itu sekitar jam 11 malam. Kalau beliau datang jam 8 malam, beliau tidur. Tapi jam 11 malam tidak tidur. Kenapa yang dilakukan? Beliau ngisi air sebanyak kamar mandi yang ada di pondok. Kamar mandi sebanyak-banyaknya diisi. Listriknya dibayarin, diisi airnya, dijaga sendiri, beli dap sendiri, ngurusi sendiri. Jadi anak-anak mandi tinggal mandi. Yang ngurus siapa? Kiainya. Ini bukti ini. Coba datang ke rumah sampean. Saya bukti begitu ayah saya meninggal, saya ngurus 3 hari tidak kuat. Tidak kuat saya. 3 hari, bayangkan dari jam 11 malam nungguin. Abah ini kalau ngisi kamar mandi itu tidak pernah sampai luap, ngerti luap ya? Sampai airnya keluar, tidak pernah. Ditungguin. Kalau ada orang di dalam, misalnya di kamar mandi ada orang, dibilang, tinggal berapa senti? Tinggal 2 senti. Kurang. Ketika sudah hampir 1 senti baru dia matikan. Gak sampai meluap, air gak sampai keluar. Ini seperti katanya Bang Musaki, apa? Ukhrijat linnas anfa'uhum linnas. Jadi bermanfaat bagi orang lain. Itu Islam. Kalau gak ada manfaatnya percuma. Akhirnya apa? Ya karena orang yang seperti itu, yang punya rahasia seperti itu, ya dekat, punya manfaat dengan hati yang bersih, dengan hati yang ilmunya luar biasa. Kalian jangan main-main. Orang yang seperti itu luar biasa. Orang yang bermain-main sama orang yang seperti itu, jaminannya bisa su'ul khatimah. Hati-hati, bahaya dengan orang-orang yang seperti itu. Apa kok udah pernah cerita? Saya punya cerita, ada ini videonya. Ini cerita Ustaz Khalid. Mungkin kalian tahu ini ya, saya tak ceritakan, ada video sedikit. Bentar, ini video. Jadi Nabi SAW tahu. Jadi orang kalau bohong tahu. Dan apa dawuhnya ini? Dawuhnya kayak As'ad Samsul Arif pernah dawuh. Kalau saya tidak tahu apa yang saya lakukan santri semua ini satu persatu, saya mau berhenti jadi kiai. Ayo, sama. Al ulama warasatul anbiya. Jadi nyambungnya betul-betul nyambung, dan tidak ada kiai-kiai, ulama-ulama yang ambil itu tidak bermanfaat bagi umat. Tidak ada. Semuanya bermanfaat dan semuanya punya ilmu yang macam begini. Jadi coba kalau kita latihan nyambungkan hati itu, nyambungkan apa sih yang dilakukan orang-orang ulama terdahulu itu kok bisa seperti itu. Ya ini intinya, bermanfaat buat orang lain. Coba kalau kita sudah berpikir ke sana, sudah bermanfaat buat orang lain, insya Allah pelan-pelan pintu-pintu yang seperti itu akan terbuka. Jangan cari yang lain, cari ridho Allah sama manfaat untuk orang lain. Insya Allah semuanya bakal kebuka. Tapi ini rahasia, tidak boleh, tidak bisa dibuka. Tidak bisa dibuka. Banyak. Ini cerita dari Nabi SAW. Ada nurul firasah namanya, cahaya firasah. Ada satu cerita lagi, ini cerita sudah lama. Mungkin saya tidak punya kalau seperti itu ya, ilmu tingkat tinggi itu. Mengisi airnya anak-anak satu pondok aja, mungkin saya tidak kuat. Tapi ini pernah terjadi. Kenapa kok bisa seperti itu? Ada lagi, salah satunya adalah waro. Waro ini adalah sifat kehati-hatian para ulama terdahulu. Beliau tidak mau makan ini. Yang saya cerita Kiai Mun'im ini, Tumburjo, itu ketika dikasih orang dipilih, amplopnya dipilih, dilihat mana amplop yang diambil, mana yang tidak. Sebagian dibakar sama beliau, uangnya dibakar. Kenapa? Wallahu a'lam, mungkin ya beliau tahu ini dari hasil yang kurang baik atau ini. Sampai segitunya. Jadi
kehati-hatian ulama terdahulu itu luar biasa. Beda mungkin ya zaman sekarang, bukan cuma ngaji tok, tajamnya luar biasa. Bahkan dulu pernah ada cerita kayak sepuh itu dawuh ke, saya cerita semuanya ini ya, dawuh ke ulama-ulama yang ada di gambar ini, di foto ini. Jadi dawuh sebentar lagi ada tamu 8 buatkan teh. Tamunya belum datang, tidak ada telepon. Sebentar lagi ada orang tamu 8 buatkan teh sekarang. Canggih kan? Canggih. Ada tamu, belum tamunya datang, suruh buatkan teh sekarang. Begitu tamunya datang tinggal ngasih. Luar biasa. Nurul firasanya, hati-hati kalian, kita ketemu orang-orang yang luar biasa, kita tidak bisa bohong. Tidak bisa bohong. Ini ada cerita kemarin, soalnya guru saya itu ngetes. Ayo, karena saya bukan seperti itu, bukan mursyid, itu seorang mursyid, seorang guru thariqah yang luar biasa, sudah dalam anunya. Itu seorang murid, yang lain itu muridnya semua. Jadi ketika datang suruh tes muridnya. Kalau muridnya itu betul-betul, ada muridnya yang tanya, ngetes gurunya. Lalu, Ustadz bagaimana kabarnya, anggaplah Ahmad sekarang. Ahmad sedang apa sekarang? Udah usah ditelepon, udah usah bilang apa, langsung bilang, oh Ahmad sekarang baru main bulu tangkis duduk-duduk. Loh, tahu dari mana? Karena temennya kan yakin. Loh, betul lah Ustadz, bisa? Kamu lagi apa sekarang? Baru duduk-duduk ini main bulu tangkis, ada apa? Tahu. Makanya ketika kita datang ke orang-orang yang suci hatinya, suci akhlaknya, banyak yang wudhu dulu, bukan cuma ke masjid. Ketemu orang yang suci, yang hatinya suci, itu wudhu dulu. Karena dengan wudhu, dengan menyucikan hati kita, dengan menyucikan berwudhu, apa kesalahan kita itu sedikit-sedikit tertutupi. Makanya kenapa ketika kalian ke masjid, pegang Quran, diwajibkan untuk wudhu. Salat tahiyatul masjid, masuk masjid. Bahkan orang yang nifas atau orang yang tidak punya hadas tidak boleh masuk masjid, tidak boleh, karena masjid tempat yang suci. Anak-anak ketika tempat kotor, ada kotoran, dibuang, disucikan. Buka ke masjid, kenapa harus buka sandal? Bukan karena masjidnya bersih, bukan, tapi ya karena itu kita menghormati tempat sujud, tempat sujudnya orang. Kalau kalian berpikir masjidnya, ini masjid tempat buat sujud, kotor hati kita kotor. Oh berarti kalau rumah kita tuh sama dong dengan rumah? Anda beda. Tempat masjid buka sandal bukan karena apa? Karena itu adalah tempat sujud. Jadi kita membuka sandal di masjid karena itu tempat sujudnya orang. Kita hormati tempat sujud itu, area yang suci untuk sujud. Kalian nggak boleh buat apa-apa. Seul adab, melewati orang di depan sholat, yang sholat terus kita lewat di depannya, lebih baik kita nunggu 40 tahun daripada kita melewat di depannya. Begitu dalam akhlaknya, Pak, luar biasa. Dan itu yang harus kita pahami. Jadi kalau kita datang ke tempat ini, cintanya kita karena Quran, cintanya kita karena Quran itu suci, insya Allah hati kita akan suci dan semuanya akan mendapatkan ketenangan, rezeki yang barokah dan lain-lain. Baik, ini masih ada waktu paling lama 15 menit untuk tanya jawab. Mungkin teman-teman ada pertanyaan bisa ditanyakan tentang apa saja yang mungkin jadi unek-unek, monggo. Jadi saya senang itu apa yang disampaikan ada dasarnya. Kalau tidak ada dasarnya saya tidak suka. Karena apa? Di Quran itu banyak ayat yang ngajak kita untuk berpikir. Alasan kenapa kok orang Kristen itu jarang yang masuk Islam? Ya karena kelakuannya Muslim, orang Islam yang katanya Islam itu. Ya katanya kita ngaku orang Islam. Coba kemarin saya didatangi orang Pemda, dari Pemda, tanya ke saya, iya Mas, kenapa kok saya lihat orang pondok itu lebih kumuh daripada orang yang ada di gereja? Orang Kristen lebih kumuh. Kenapa kok di pondok ini kok kumuh, kok di yang lain bersih? Nah ini, apa yang salah ini? Kok di pondok kotornya luar biasa, sedangkan di luar orang-orang yang di gereja bersih luar biasa. Tempatnya bersih dalam tanda kutip, bersih seperti itu. Kenapa kok yang Islam kalah ini ada yang salah ini? Kenapa kok buang sampah sembarangan? Kenapa kok begini? Kenapa buang sampah ke sungai? Di Jepang itu di sungai itu isinya koi semua, tidak ada yang mancing, sehat semua, bersih.
Kenapa orang Islam kok di sini sampahnya dibuang ke sungai? Ini kebiasaan siapa? Ini bukan Islam. Islam tidak mengajarkan seperti itu. Bayangkan kalau ada orang Kristen kenal sama kita, lalu kita berakhlak seperti itu. Ini bukan akhlak Islam. Kenapa ya kita nggak niru Nabi? Nabi nggak seperti itu. Nabi tidak seperti itu. Berarti kita masih kurang. Kecintaan, kekenalan kita dengan Nabi, kecintaan kita masih kurang. Di saat orang-orang lain itu masuk Islam dengan luar biasa, kita kalah. Ini orang Amerika ini. Bayangkan keimanannya lu seperti ini. Coba ini orang Amerika ini. Membersihkan hati kita, lebih mengenal pribadi lagi, menunjukkan akhlak yang baik, menjaga semuanya tetap bersih, menjaga akhlak dan yang lain-lain yang mungkin itu saya sengaja bawa tafsir Quran, cuman nggak saya baca ini karena kalau baca mungkin bosan. Jadi kalau membaca sudah banyak. Kalau kalian datang ke pengajian isinya ini Isra Mi'raj kurang. Jadi saya ingin lebih dalam lagi. Islam loh seperti ini. Kita memberi contoh bahwa kita menjadi Islam yang baik, menjadi pribadi yang sebenarnya dari seorang Muslim yang bisa menjadi contoh dan bisa menjadi panutan bagi yang lain. Insyaallah ya saya harap kopi ya, kalau kalian mau ada pengajian ngaji seperti ini, kopi saja. Minum kopi saja, jangan teh dikeluarkan. Kenapa? Kopi saya niatnya menjaga hati biar kopi ini amalannya minumannya orang-orang yang solihin zaman dulu. Kalau sekarang kan jamaah minumannya anak nongkrong ya, kalau nongkrong di kafe minumnya kopi. Ini minumannya orang soleh zaman dulu. Jadi kalau kita ngopi biar hati kita terjaga, nggak nyepelekan ilmu yang disampaikan. Itu mungkin yang bisa disampaikan. Kalau ada pertanyaan monggo. Ya mungkin kalau Ustaz Muzaki, saya sarankan Ustaz Muzaki biar tidak bosan bisa diganti mubalik yang lain yang mungkin teman-teman bisa sampaikan di sini. Saya tidak mau, mungkin biar tidak bosan saya carikan kalau teman-teman ada yang mubalik yang lain boleh diambil ilmunya. Unzur man qala wala tanzur man qala. Lihat apa yang disampaikan, jangan mikir orangnya. Kalau bagus betul silakan pakai. Saya dapat ilmu-ilmu kadang-kadang saya suka dari TikTok. Saya punya Facebook, TikTok, tak buka. Ada yang Quran, ada baca Quran bagus, luar biasa. Saya download. Ada yang ceramah orang baru non Muslim bagus, download. Ada orang perbandingan antara Taurat dan Injil, ada Taurat Quran, misalnya Injil dan Quran. Ikuti. Jadi semua yang berbau tentang agama pelajari terus. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin jenengan mungkin ada salah satu cerita atau kisah dari beliau Mbah yang itu Murjo, itulah yang pada cerita ataupun apa. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ada salah satu cerita ya, ini cerita orang yang unik. Semua orang yang dekat dengan Robbi, dengan Tuhan, dengan Allah Subhanahu Wa Taala itu pernah ciri-ciri. Dan ciri-cirinya biasanya ada yang suka mengganggu, ada yang nggak suka. Pokoknya intinya dia punya perilaku yang berbeda, yang itu menjadi teguran buat orang lain. Kadang-kadang isyarat. Pernah satu ketika Kemun Im ini keluar pintu orang itu lewat jendela. Lewat pintu, gak lewat pintu rumah, tapi lewat jendela. Apa malamnya? Ternyata apa? Ketika malamnya orangnya kemalingan. Ada yang hilang. Ada lagi cerita, ini ayahnya dulu mau keluar kota naik mobil. Beliau Kemun Im ini berteriak, sakit, katanya begitu. Beliau berteriak seperti itu. Ternyata apa? Begitu abahnya ini mau masuk pintu, tangannya kejepit ke pintu. Seperti itu. Tapi kenapa kok beliau bisa tahu seperti itu? Ya lihat sebelumnya kenapa beliau ini tidak pernah makan kalau nggak disuruh makan. Apa kita seperti itu? Nabi SAW dalam riwayat itu tidak pernah. Nabi SAW ini setelah meninggal ayahnya diasuh oleh pamannya. Ibunya meninggal, pamannya yang asuh.
pamannya itu punya banyak anak. Jadi Nabi ini salah satu ponakan sama saudara-saudara sama sepupunya yang lain. Tapi beliau tidak pernah ngambil dulu makanan sebelum dikasih makan. Ini ahlak Nabi SAW. Jadi kalau ada orang terus rebutan makanan, itu bukan ahlak Nabi. Kalau ada orang misalnya pembagian gas gratis, kita ngambil duluan, yang lain tidak kebagian, itu bukan ahlak Nabi SAW. Ahlak Nabi tidak seperti itu, tidak gerusu-gerusu, mengambil apa makan yang ada di dekatnya. Jadi kalau jauh, tidak datang ngambil, ngerangkak ngambil, tidak, nunggu di sini. Kalau emang tidak kebagian ya sudah. Ini ahlak Nabi SAW, dan itu dia pakai sama Kemunim. Kemunim ini tidak pernah dalam ceritanya makan apa, mau makan apa, paling kalau dikasih makan beliau makan. Itu ahlaknya. Beliau alim luar biasa. Jadi kita tidak bisa orangnya pas ngaku, helak orangnya, tapi tidak alim, tidak bisa. Jadi beliau ini abah Kiai Sepuh, Kiai Abdul Aziz itu, mbahnya Kiai Abdul Temurang sekarang, itu mewajibkan semua putranya untuk ngaji langsung ke beliau. Kitab Kuning, Alfiyah, semuanya kitab-kitab langsung abahnya yang ngaji. Langsung abahnya. Kalau udah hafal, dihukum. Dan beliau tidak pernah ngaji. Beliau tidak pernah ngaji. Dites yang lain ketika putra-putranya dites, tahu semua, hafal semua. Orang alim. Jadi bukan kalau ada alim tidak bisa jadi wali, tidak bisa. Jadi ketika beliau dites, karena tidak pernah ngaji, disangka tidak bisa, datang bisa semua. Nah, ini luar biasa. Barokahnya ya luar biasa karena akhlak dan sifatnya seperti itu. Ya sering kadang-kadang mbak saya tidak bisa menyembunyikan sesuatu dari beliau, tidak bisa. Dan dulu pernah cerita juga di Coranoko itu, Timun Im ini nyembelih sapi dalam keadaan berdiri. Wallahu a'lam, saya tidak tahu persisnya, kan ada yang cerita seperti itu. Ada sapi berdiri disembelih. Loh, kok bisa tidak apa-apa? Nah ini, kalau saya beleh, soduk sudah. Jadi beliau sembelih sapi, sapinya roboh, sudah ditinggal. Tapi setelah sebulan lama dari situ, yang disembelih sapinya datang ke pondok, lapor bahwa sapinya disembelih. Akhirnya apa? Umiknya bilang, mbaknya Imunim bilang, loh berarti ya Imunim itu nyembelih sapi. Ya sudah. Berapa seharga sapinya saya bayar? Oh, tidak perlu diganti katanya. Terus, ya apa maunya kamu datang ke sini kenapa? Saya ingin sapinya disembelih lagi. Loh kok gitu? Setelah sapi saya disembelih, sapinya saya langsung beranak pinak, langsung sukses. Sapi yang biasanya mati, yang biasanya abunduk sedikit itu jadi banyak. Jadi barokahnya lebih banyak. Jadi saya pengen sapinya disembelih lagi, Bu. Kalau seperti itu jangan bilang saya, bilang sama beliau. Nah ini barokahnya orang-orang solehin, orang-orang yang ulama betul, itu luar biasa. Datangi beliau, cium tangannya kalau mau. Tapi biasanya tidak mau. Ya tidak mau. Habib Soleh ini pernah rawuh ke mana ya Habib Soleh ini? Rawuh ke Jakarta. Itu menyium tangannya Habib di Jakarta. Dari jauh sudah bilang, ya Habib, saya pengen datang ke sini, pengen nyium tangan dan lutut antum. Dari jauh dicium. Kenapa? Karena ingin beliau tahu kalau yang dicium ini orang hebat, orang wali. Jadi beliau pengen nyium tangannya, padahal tidak mau. Orang lain kalau nyium ditapuk sama Habib. Habib Soleh bilang gitu, dicium tangannya Habib Soleh, sama nyium lututnya. Nah ini yang sering terjadi ya. Orang-orang kita itu sering mencium anak tangan kita itu, menyium tangan anak, dianggap sebagai enggak. Bahkan ulama-ulama terdahulu itu sering mencium lutut sama tangan anak-anak. Rasulullah ini paling suka sama anak-anak. Ya, siapa yang tidak suka anak-anak ini, harum nafasnya itu harum surga. Kita ya apa sekarang? Masjid ditutup, kalau ada anak-anak diusir. Beda. Kenapa kok beda ini? Di Indonesia kok begini? Di Turki itu di masjid disediakan tempat anak-anak sendiri main. Di kita kok tidak ada. Kenapa kok setiap ada anak kok sebenci itu sama anak-anak? Ada apa sama Indonesia ini? Ada sama kita kenapa? Kenapa ketika ada anak-anak main di masjid dimarahi, disuruh pulang? Oh jangan, dia itu calon masjid, calon imam, calon penerus kita yang akan naik ke masjid. Jangan dimarahi.
biar rame aja, yang penting tidak mengganggu. Kecuali kalau khutbahnya kira-kira penting. Kadang-kadang khutbahnya baca buku, tidak serius, kurang khusyuk, rame, saya tidak komentar. Tapi kalau khutbahnya khusyuk, biasanya, makanya kalau khutbah tidak boleh ngomong. Tapi kalau khutbahnya udah tidak khusyuk, udah anak-anak rame, biarkan aja. Karena rame anak-anak itu pintu kunci-kuncinya surga juga anak-anak. Maka ketika anak wafat masih kecil, itu suatu saat akan menjadi penolong di akhirat nanti. Itu sedikit cerita tentang Kiai. Kalau yang lain mau tanya-tanya, silakan. Ataupun ada yang kurang ataupun ada yang nyampur lagi, itu berapa? Bismillahirrahmanirrahim. Kalau saya memandang perkumpulan yang begini, seperti daunnya yang dibaca juga sholawat, yang dibaca juga Quran, Fatihah sama leluhur. Jangan lupa, jangan cuma membaca. Kadang-kadang kita tidak tahu arti tawassul itu apa. Tawassul itu adalah wasilah. Kalau tidak tahu, orang mungkin apa kali mau baca tawassul itu menyambung ilmu atau wasilah kepada orang yang sudah ada di sebelum kita, orang tua kita, nyambung membacakan Fatihah. Yang dibacakan lagi-lagi Quran, istimewa Quran. Yang lagi dibaca Quran. Ini Quran, kembali lagi ke yang tadi, karena Quran. Ya, pertemuan seperti ini bagus, bermanfaat, cari ilmu. Dan ini bagus, ini lebih luar biasa kalau pengajian misalnya mengundang, tidak kurang khusyuk, kebanyakan guyon. Kalau pengajian yang besar, terus mengundang kayak Muslim atau siapa, boleh, silahkan pengajian mengundang ulama-ulama yang sudah tenar, biar serius boleh. Tapi kalau pengajian yang seperti ini, asalkan mau ngaji tidak lama-lama, cari orang lain boleh, tidak harus saya sendiri. Banyak ulama-ulama yang ilmu, cari yang yang beneran kalau bisa. Ini sudah Ustaz Muzaki mengajarkan ilmu-ilmu yang menurut saya sudah lebih dalam dari biasanya, lebih tidak biasa dari biasanya. Jadi cari yang lebih dalam lagi, lebih lagi. Bukan kalau saya, dan kalau bisa jangan tiap bulan, 2 bulan sekali datangkan, setiap bulan sekali datangkan. Coba setahun sekalian datangkan. Ilmunya yang penting. Yang penting apa? Begini, bukan yang penting lagi bukan ilmunya, tapi nyambung hati. Misalnya saya mau KKJ ngundang Kiai Zubairi. Kiai Zubairi ini Pak Kiai pengasuh An-Nur di Umbul Sari. Itu ilmuannya luar biasa. Setiap kali ada walimah beliau dibaca kitab. Kewaraannya luar biasa, luar biasa. Saya ingin titip nurnya ini. Titip roso katanya, tentang rosonya dia. Kita ngambil rosonya orang yang datang ke sini itu. Gak harus orang yang sama. Kalau kalian mau menjadi murid baru, menjadi murid seorang guru, jangan ganti-ganti guru, langsung ikut thariqah, ada jalannya itu, bimbing langsung. Tapi kalau ingin cari ilmu, jangan cari ilmu dari satu orang, harus ada orang lain. Datangkan setiap bulan, 2 bulan sekali, tanya siapa guru yang bagus, rundingan. Harus semua grup harus sepakat. KKJ mengundang siapa? Ayo, undang siapa? Jangan anggap bahwa ya itu undang Habib ini mahal. Kalau 3, misalnya tidak sanggup, misalnya jangan anggap kalau kita misal datangkan ulama dari orang luar ngasih bisa misalnya sebenarnya tidak pingin seorang ulama yang betul itu nggak mengharapkan apa-apa, dikasih oleh-oleh iya, makan di tempat itu iya, nggak dikasih oleh-oleh nggak bawa berkat iya, nggak perlu itu. Apa yang penting ilmunya manfaat disampaikan, oke. Tapi kalau pingin barokah jangan buat susah. Kadang-kadang kayak Lutfi pernah undangan ke Lumajang, nggak dapat apa-apa, berkat nggak dapat, pulang bensinnya nggak cukup, naik taksi. Ini bukan masalah sebenarnya, bukan masalah, iya, bukan masalah apa-apa, enggak. Kalau kalian mau KKJ mau ngundang misalnya privat seperti ini, saya luar biasa kagum. Jadi KKJ sekarang ngundang siapa? Misalnya Habib Nizar, privat seperti ini. Kalau kalian KKJ bisa mengundang seorang ulama besar yang umum biasa tampil kayak Habib Nizar, tanya Habib Nizar biasanya kalau dikasih bisa berapa? Misalnya 1,5 juta. KKJ 3 bulan urunan, 3 bulan urunan anggotanya
15 orang, ya wis 100-an yuk, datangkan Habib. Bukan tujuannya apa? Ngambil ilmu. Takutnya ilmu yang kita ingin nggak sampai. Beliau punya ilmu yang lebih tinggi, lebih nyantol. Nah itu penting. Jadi ngundang siapa, cari keberkahannya, agar kita pernah ngaji ke beliau, agar kita mendapatkan ilmu yang lain beliau. Urunan masa saya tidak rugi saya. Kalau saya jadi pribadi, mengeluarkan uang asalkan secara pribadi, ngundang urunan secara privat, wah itu luar biasa barokahnya. Nyantolkan ilmu ini loh. Kalau bisa jangan orang yang sama, cari orang lain. Saya kan kemarin tanya, gimana Ustaz Zuki kalau teman-teman saya carikan orang yang lain. Saya ingin KKJ itu seperti itu. Kalian datang ya kalau tiap bulan mungkin berat, jangan. Ya, 2 bulan sekali lah. Jadi setiap bulan depan kita ngaji dia.